Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Nur Fadila SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Saya, Selina Aulia, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan Cici Paramita, Nanda Mai Putri, Sekar Suci Kinanti, dan Selina Aulia. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada penyaji untuk memaparkan materi yang telah didiskusikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Cici Paramita. Pada Cici dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dimensi perspektif global. Dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi, maka Giansar atau Mimbat pada tahun 1960 mengajukan 4 dimensi perspektif global, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Soal ini dimaksudkan agar ada aksi dan upaya saling mengisi atau mengilhami sehingga akan ada kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Sementara itu, Hanfes pada tahun 1976 dalam bukunya yang sangat terkenal Unattainable Global Perspective menyebutkan 5 dimensi dari perspektif global sebagai berikut. Yang pertama, perspektif consciousness, kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua, state of planet awareness, adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa-peristiwa global. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cici. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Sekar Suci Kinanti. Kepada Sekar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu dimensi perspektif global yang ketiga, yaitu adalah cross-culture awareness. Adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam membuat karakteristik budaya-budaya yang ada di dunia ini, yaitu bahwa sekalipun ada perbedaan-perbedaan dalam budaya, namun ada banyak kesamaan yang dimiliki. Yang keempat yaitu systemic awareness, yaitu mengetahui akan sistem yang ada di alam, sehingga mulai mengenal kompleksnya sistem internasional, di mana aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara saling mempengaruhi dalam berbagai macam isu yang terjadi di kawasan-kawasan yang ada di dunia ini. Yang kelima yaitu option for participation, yaitu mengetahui strategi-strategi yang tepat sehingga mampu berpartisipasi dengan baik dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Selanjutnya yaitu manfaat dimensi global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia.
sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga yaitu mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya yaitu tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield tahun 1977 adalah yang satu, mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna perspektif global, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sekar. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Nanda Mai Putri. Kepada Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu masalah perspektif global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut kurikulum KTSP, dalam pembelajaran IPS, materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Yang kedua yaitu masalah global. Masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu, sementara pada materi pelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi. Yang ketiga yaitu mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Yang keempat yaitu buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru, atau tidak terpaku pada buku paket atau LKS. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda. Dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Nanda Mai Putri, maka berakhirlah diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan sikap. Untuk sesi penambahan materi dan tanya jawab dilanjutkan di forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.